Halo friend, balik lagi di Baku Hantam 123. Lanjut kita bahas kabar terbaru yang lagi rame banget nih friends. Soal alasan pemerintah mengapa nggak jadi ambil F-15IX. Mengapa Boeing katanya nggak lagi mau ngejar-ngejar Indonesia untuk membeli Boeing? Apa alasan dibaliknya? Kemahalan? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Dan berapa sebenarnya harga dari paket jet tempur F-15IX ini? Apakah memang mehong banget? Setelah ini coba kita cek-ceki ya. Kemudian kita juga akan bahas apa sih yang sebenarnya ditawarin sama Boeing dalam paket ini. Apa aja isinya sampai harganya bisa selangit gitu. Dan yang paling penting, apakah masih ada alternatif lain yang lebih masuk akal buat Indonesia? Penasaran kan? Cus, mari kita cek-ceki berita lengkapnya satu persatu ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas santai dulu nih friends, soal alasan pemerintah yang tak jadi membeli F-15 karena katanya kemahalan. Nah, jadi setelah kita cek-ceki dari banyak sumber berita berikut, ternyata ya ini bukan cerita putus kontrak ya, juga tak ada drama bayar penalti apalagi cek kosong yang ditarik balik. Karena faktanya memang benar, pada Agustus 2023, Indonesia telah menekan MOU dengan Boeing untuk rencana pengadaan 24 unit F-15. Tapi ingat baik-baik, MOU itu pun bukan kontrak ya, tapi cuma sebatas kesepahaman awal. Ibaratnya kalau orang pacaran ya baru ngobrol serius lah, belum tunangan, belum juga tanda tangan buku nikah. Jadi masih dalam tahap pendekatan aja. Belum resmi, belum ada ikatan hukum yang kuat. Nah, kini Kementerian Pertahanan sendiri juga sudah menegaskan satu hal penting nih friends. Katanya rencana F-15 tidak pernah masuk dalam tahap penganggaran. Halo, artinya apa? Ya artinya tidak ada uang negara yang dikunci. Juga tidak ada kewajiban kontraktual dan tidak ada pelanggaran apapun saat program ini berhenti. Indonesia mungkin waktu itu hanya meminta penawaran harga, letter of request dari Boeing sebagai bagian dari perencanaan. Dan ketika angka itu datang, jawabannya simple tapi cukup menusuk nih. Kemahalan friends. Dan karena katanya belum masuk APLRN, belum masuk kontrak, maka ketika Boeing menghentikan kampanye penjualannya, nggak lagi ngejar-ngejar Indonesia, maka itu bukan pembatalan sepihak, tapi proses yang berhenti secara alami. Jadi ini yang disebut dengan seleksi alam. Sama juga kalau kalian nanti di fase nyari pasangan hidup friends. Jadi kalian nggak bakal lagi pacaran sana, pacaran sini, ya kan? Dan nanti yang terpilih ya juga adalah hasil dari seleksi alam. Seleksi dengan kondisi kalian sendiri, dengan budget kalian, dengan kemampuan kalian. Gitulah analogi sederhananya. Makanya ketika Boeing bilang program F-15IX Indonesia no longer an active campaign, itu artinya kami berhenti ngejar kontrak ini bukan karena konflik, tapi karena nggak jalan dari sisi harga dan prioritas. Nah, sekarang pertanyaannya, semahal apa sih sebenarnya F-15 ini sampai Indonesia mundur teratur? Apa saja yang dulu pernah ditawarin sama Boeing? Oke, sekarang kita coba cek-ceki angkanya, friends. Dan apa yang ditawarkan. Jadi ya, setelah kita cek-ceki, data paling konkret datang dari Defense Security Cooperation Agency atau DSCA milik pemerintah Amerika. Di sana pernah tercantum, friends, estimasi penjualan 36 unit F-15 ke Indonesia dengan nilai 13,9 miliar US dollar. Sekali lagi, ini bukan kontrak ya, friends, tapi estimasi resmi pemerintah Amerika. Dah, sekarang kita coba hitung-hitung kasar ya. Pakai kalkulator lah, ya kan? Jadi katanya 13,9 miliar US dollar itu untuk 36 unit. Artinya, hitungan paket kasarnya per unit adalah sekitar 386 juta US dollar. Dan kalau rencana Indonesia hanya 24 unit, maka total nilainya mungkin ada di angka 9,26 miliar US dollar. Nah, sekarang kita hitung pakai kurs rupiah saat ini, friends. 1 dolar sama dengan 16.855 rupiah. Jadi ya 9,26 miliar US dollar adalah sekitar 156 triliun rupiah untuk paket 24 unit F-15IX. Gimana menurut kalian? Benar-benar mehong atau lumayan mehong? Atau mungkin kalian bilang wajar aja? Dan ingat, itu bukan cuma pesawat yang dolang, friends. Dalam paket DSCA, Boeing juga menawarkan ada persenjataan lengkap, radar AESA, sistem peperangan elektronik, simulator dan pelatihan pilot, suku cadang, dukungan logistik bertahun-tahun, sistem misi dan integrasi tempur. Jadi paketnya itu bukan beli jet kospongan, tapi paket tempur kelas berat. Dan jelas harganya pun kelas berat juga. Ini bukan sekedar pesawat terbang biasa, tapi sistem pertahanan udara yang komplit dari hulu sampai hilir.
Bayangin aja friends, dengan 156 triliun rupiah, kita bisa bangun berapa rumah sakit, berapa sekolah, berapa kilometer jalan tol, atau mungkin bangun infrastruktur di Papua yang masih butuh banyak pembangunan. Nah, disinilah dilema pemerintah muncul. Apakah prioritas kita itu pertahanan udara dengan jet tempur mahal atau pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat? Dan di titik inilah pemerintah Indonesia mungkin bilang, ya aduh kemahalan, stop dulu lah, coba kita kaji ulang dulu ya kan? Dan akhirnya Boeing menutup bukunya friends. Mereka nggak lagi aktif kampanye ke Indonesia. Bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi ya memang secara bisnis nggak masuk akal juga terus-terusan ngejar kontrak yang nggak pasti jalan. Sekarang pertanyaan penting buat kalian cek-ceki sendiri nih. Dengan harga segitu, apakah F-15IX masih masuk akal untuk Indonesia atau justru ada opsi lain yang lebih rasional dan lebih menggoda? Kalau kita bandingkan dengan pesawat tempur lain, misalnya Rafale dari Prancis yang harganya sekitar 80-100 juta US dollar per unit, atau Sukhoi 30 Su dari Rusia yang berkisar 50-70 juta US dollar per unit, jelas F-15IX ini memang yang paling mahal. Tapi di sisi lain, F-15IX juga punya keunggulan tersendiri, friends. Ini adalah pesawat generasi terbaru dengan teknologi paling canggih. Kapabilitas tempurnya nggak diragukan lagi. Amerika sendiri masih pakai ini sebagai backbone angkatan udaranya. Jadi kalau bicara soal kualitas, ya jelas ini top tier. Tapi apakah kita butuh yang top tier atau cukup yang mid tier tapi jumlahnya lebih banyak? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Ada juga opsi lain seperti KF-21 Borneo dari Korea Selatan yang lagi naik daun. Atau bahkan kita bisa ngembangin pesawat tempur sendiri bersama Turki dengan proyek TFC Kan yang udah mulai jalan. Semua opsi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemerintah sekarang lagi dalam fase evaluasi ulang. Mana yang paling cocok dengan kondisi ekonomi kita, dengan kemampuan industri pertahanan kita, dan dengan kebutuhan strategis kita. Yang jelas, friends, keputusan untuk nggak lanjut dengan F-15IX ini bukan keputusan gegabah. Ini keputusan yang diambil setelah pertimbangan matang soal anggaran, prioritas, dan realitas ekonomi kita. Kita memang butuh modernisasi alutsista, tapi kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan negara. Nggak mungkin kita ngutang besar-besaran cuma buat beli pesawat tempur, sementara rakyat masih banyak yang butuh bantuan. Jadi menurut kalian gimana nih tentang keputusan pemerintah ini? Apakah ini langkah yang tepat atau justru kita kehilangan kesempatan dapat pesawat tempur terbaik? Atau mungkin kalian punya saran alternatif pesawat apa yang cocok buat Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Baku Hantam 123 supaya kalian nggak ketinggalan update berita pertahanan terbaru. Tetaplah kalian kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap keputusan pemerintah. Salam Baku Hantam 123. Salam Indonesia Tangguh.